Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ode dengan NPM 0332311058, Prodi PG PAUD kelas 1B semester 1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat pendidikan, dosen pengampu Ibu Nurul Jaria SPSI MPSI Psikolog. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang Al-Kindi. Pertama-tama saya akan membahas biografi Al-Kindi. Al-Kindi juga dikenal sebagai Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan matematikawan Muslim abad ke-9. Ia lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 873 Masehi. Al-Kindi dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam periode keemasan Islam. Ia membuat kontribusi signifikan dalam bidang filsafat, matematika, kedokteran, dan kimia. Karya-karyanya mencakup berbagai topik, termasuk logika, metafisika, etika, dan pemikiran politik. Al-Kindi juga dikenal sebagai bapak filsafat Arab. Selama masa hidupnya, ia aktif di Istana Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di mana ia melayani sebagai penasihat ilmiah. Warisan intelektualnya memberikan fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Yang kedua adalah pemikiran Al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi dalam filsafat mencakup berbagai aspek, termasuk logika, metafisika, dan filsafat agama. Beberapa poin utama pemikirannya dalam bidang filsafat melibatkan: yang pertama, logika. Al-Kindi dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan logika. Ia mengeksplorasi konsep-konsep logika induktif dan deduktif, membantu memperkaya metode ilmiah pada masanya. Dan yang kedua, metafisika. Dalam pemikiran metafisiknya, Al-Kindi menyelidiki hakikat eksistensi dan hubungan antara materi dan roh. Ia berusaha untuk memahami struktur dasar alam semesta dan esensi segala sesuatu. Yang ketiga, filsafat ilmu. Al-Kindi menekankan pentingnya metode ilmiah dan rasionalitas. Ia merancang pendekatan ilmiah terhadap penelitian dan eksperimen, mencoba menggabungkan kebijaksanaan Yunani klasik dengan ajaran Islam. Yang keempat, filsafat agama. Dalam konteks filsafat agama, Al-Kindi mencoba menyelaraskan pemikiran filsafat dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mungkin menghadapi tantangan untuk memahami hubungan antara akal dan wahyu. Dan yang kelima, pentingnya pengetahuan. Al-Kindi menekankan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan Tuhan. Pemikiran filsafat Al-Kindi mencerminkan semangat penyelidikan, sintesis budaya, dan upaya untuk menyatukan warisan filsafat Yunani dengan tradisi intelektual Islam. Kontribusinya memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat di dunia Islam pada masa keemasan Islam. Dan yang terakhir, implikasi pemikiran filsafat Al-Kindi ke dalam pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berikut beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, pertumbuhan keingintahuan. Fasilitas lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu anak. Sediakan buku-buku, mainan, atau aktivitas yang memicu pertanyaan dan eksplorasi. Dorong anak untuk bertanya dan memberikan jawaban yang mendorong pemikiran kritis. Dan yang kedua, eksperimen sederhana. Susun eksperimen sederhana yang dapat dilakukan anak dengan bimbingan, misalnya demonstrasikan reaksi kimia sederhana atau jelaskan prinsip sederhana matematika melalui permainan. Yang ketiga, cerita pendidikan. Gunakan cerita atau dongeng pendidikan yang mencakup konsep-konsep filosofis dalam bentuk yang dapat dipahami anak. Pilih cerita yang merangsang pertimbangan etika, keadilan, atau kebenaran. Yang keempat, observasi alam.
Ajak anak untuk mengamati alam sekitar seperti bunga, tanaman, atau hewan. Diskusikan konsep sederhana tentang kehidupan dan siklus alam. Ini dapat merangsang rasa kekaguman mereka terhadap keajaiban alam. Yang kelima, bermain peran. Libatkan anak dalam permainan peran yang melibatkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ini dapat membantu mereka memahami konsep-konsep seperti keadilan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Yang keenam, seni dan kreativitas. Ajak anak untuk mengekspresikan ide dan pemikiran mereka melalui seni dan kreativitas. Misalnya, mereka dapat membuat gambar atau proyek seni yang mencerminkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep filsafat. Dan yang ketujuh, keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak dapat meningkatkan pengaruh positif. Ajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu anak dan diskusikan konsep-konsep yang dipelajari bersama. Penting untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan memastikan bahwa pengalaman pembelajaran tetap menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Implikasi ini tidak hanya membantu pengembangan akademis, tetapi juga membentuk dasar bagi pemahaman mereka tentang dunia dan nilai-nilai filosofis. Itulah pembahasan saya tentang Al-Kindi. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.